Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Pandu pada pelajaran ekonomi. Ya, senang sekali Bapak pada hari ini bisa menyampaikan materi di depan kalian. Semoga kalian bisa mendengarkan dan mencerna apa yang Bapak terangkan. Sebelumnya Bapak akan memulai pelajaran pada hari ini untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menerangkan materi tentang manajemen. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira dari pengertian dari manajemen itu sendiri apa? Ya, untuk pengertian dari manajemen menurut para ahli yang pertama, menurut Mary Parker Follett, yaitu manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Untuk menurut Lucer Gulick, manajemen adalah bidang yang berusaha memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dan selanjutnya menurut James Stunner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Ya, pengertian manajemen dari bahasa sendiri ini dari bahasa Perancis kuno yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Dan secara istilah pengertian dari manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ya, jenjang dalam manajemen itu ada 3. Yang pertama adalah manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan apa sih pengertian dari manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Untuk yang pertama adalah manajemen puncak. Manajemen puncak sendiri adalah jenjang manajemen tertinggi terdiri atas dewan, direksi, dan direktur utama yang bertugas untuk menetapkan kebijakan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungan. Untuk selanjutnya adalah manajemen menengah, yaitu pemimpin suatu divisi atau departemen bertugas untuk mengembangkan rencana operasi dan menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Dan yang terakhir, yang paling bawah adalah manajemen pelaksana. Ini tugasnya untuk menjalankan rencana yang telah dibuat manajemen menengah serta mengawasi para pekerja dan bertanggung jawab kepada manajemen menengah. Jadi dari ketiga ini sama-sama saling berhubungan, di mana manajemen puncak adalah tingkatan tertingginya dan yang paling bawah adalah manajemen pelaksana. Intinya ketiga manajemen ini sangat-sangat berhubungan satu sama lain. Yang selanjutnya adalah prinsip manajemen. Untuk pengertian dari prinsip manajemen adalah suatu dalil umum yang telah dapat disimpulkan dari proses menggerakkan orang-orang dan menggerakkan fasilitas-fasilitas yang berlaku sebagai dasar petunjuk bagi seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau menjalankan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Ya, di sini ada prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Terdapat 14 prinsip. Di antaranya yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, kekuasaan, tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan umum, pembayaran upah yang adil, rantai skala atau scalar chain, tata tertib, keadilan, stabilitas pegawai, inisiatif, dan jiwa kesatuan. Itu adalah ciri-ciri atau contoh-contoh prinsip dari manajemen menurut Henry Fayol. Ya, selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Untuk yang pertama, unsur-unsur ini dibagi menjadi 6 ya anak-anak. Untuk yang pertama adalah man atau tenaga kerja.
Yang kedua adalah money atau uang yang tujuannya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah metode, yaitu cara kerja atau sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat adalah materials atau bahan-bahan yang diperlukan. Yang kelima, mesin atau mesin yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah market atau pasar atau sebagai tempat untuk memperjualbelikan suatu hasil produksi. Seperti itu. Ya, di sini Bapak akan masuk ke dalam macam-macam fungsi manajemen. Di dalam fungsi manajemen itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga penggerakan atau actualizing, yang keempat adalah pengendalian atau pengawasan atau yang disebut dari controlling. Bapak akan menjelaskan satu-satu pengertian dari fungsi-fungsi manajemen tersebut. Yang pertama adalah perencanaan atau yang disebut dengan planning. Ya, perencanaan itu apa? Perencanaan adalah merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Ya, perencanaan ini adalah penentuannya terlebih dahulu apa yang telah dikerjakan. Hal-hal yang harus direncanakan misalnya menetapkan tujuan dan target badan usaha, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan yang terakhir serta menetapkan standar keberhasilan. Untuk selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Ya, untuk mencapai tujuan sesuai rencana yang telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membuat pembagian kerja sehingga menjadi sebuah struktur organisasi. Pengorganisasian adalah pembagian tugas yang dikerjakan dan mengembangkan struktur organisasi atau struktur perusahaan yang sesuai. Untuk unsur-unsur dari pengorganisasian itu adalah sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama. Ya, yang kedua melakukan kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. Pada intinya seperti itu. Untuk manfaatnya yaitu memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. Yang kedua, menciptakan spesialisasi dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir, anggota organisasi mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan dalam mencapai tujuan. Ya, tadi itu manfaat dari pengorganisasian. Yang selanjutnya adalah fungsi dari pengorganisasian, yaitu yang pertama adanya pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana. Yang kedua adanya pembagian tugas yang jelas. Yang terakhir memiliki puncak yang profesional untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah pergerakan atau aktuasi, yaitu tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya yang sesuai dengan tugas ini untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Hal yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pergerakan adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi dan membimbing karyawannya. Ya, dalam menggerakkan manusia ini ada beberapa faktor yang bisa untuk menjadikan pemicu agar lebih bersemangat untuk bekerja. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan fisiologis. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan keamanan dan keselamatan. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan sosial. Yang keempat, membutuhkan harga diri yang timbul akibat prestasi. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ya, untuk gaya kepemimpinan dari suatu perusahaan itu, pemimpin adalah memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah otoriter atau keputusan pemimpinan sendiri tanpa melibatkan bawahan atau orang lain. Untuk yang kedua adalah kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin yang mampu memutuskan suatu pendapat dengan melaksanakan voting bersama. Untuk yang ketiga adalah pemimpin yang bebas atau keputusan bawahan dengan arahan pemimpin. Jadi apapun
keputusannya itu pemimpin mengikuti apa yang diinginkan dari bawahannya. Dan yang terakhir adalah pengawasan atau controlling atau yang disebut pengendalian. Ya, ini adalah suatu tindakan menilai dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan dengan cara menemukan dan mengoreksi adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan, mengoreksi dan memberikan solusi. Ya, tujuan dari pengawasan itu yang pertama untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana. Yang kedua untuk mengoreksi kesalahan dan mencegah agar tujuan organisasi tercapai. Yang ketiga memberikan jalan keluar atas suatu kesalahan. Jadi di sini diberikan suatu solusi untuk memecahkan masalah. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam bidang-bidang manajemen. Yang pertama ada manajemen produksi, yaitu pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial seperti planning, organizing, actualizing, controlling terhadap sistem-sistem produksi dengan tujuan agar produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ya, rancangan untuk sistem produksi itu yang pertama rancangan produk, volume produksi, proses produksi, lokasi dan data terletak, rancangan dan pekerjaan. Itu adalah ciri-ciri dari perancangan sistem produksi. Untuk pengendalian sistem produksi, yaitu pertama pengendalian mutu, seperti bahan baku, penggunaan teknologi, penetapan tanggal berlakunya produk, pengepakan yang baik, dan manajemen persediaan. Untuk selanjutnya adalah manajemen pemasaran atau marketing manajemen. Marketing manajemen ini adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan menciptakan atau penciptaan dan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen atau masyarakat agar dapat memperluas pasar bagi kemajuan suatu perusahaan atau industri. Ya, untuk mencapai dari manajemen pemasaran itu, yang pertama adalah memuaskan para pelanggan. Dengan cara apa? Dengan cara mutu barang harus bagus, kemudahan mendapatkan barang harus lebih mudah, pelayanan purna jual juga harus lebih bagus, karena itu adalah jika pelanggan puas maka hasil dari manajemen pemasaran termasuk adalah hal yang berhasil. Yang selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen ini yang berhubungan dengan langkah-langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaan dalam rangka mencapai tujuan. Ya, sumber dana ini dari mana sih asalnya? Yang pertama, itu sumber dana dari dalam atau kebijakan penahanan pembagian dividen. Yang kedua, yang dari luar adalah pasar modal, pinjaman bank, dan lain-lain. Ya, dalam penggunaan dana dari manajemen keuangan ini ada penanaman modal jangka pendek dan ada penanaman modal jangka panjang. Ya, pengawasan penggunaan dana ini harus diawasi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi tidak bisa main-main terhadap keuangan dalam manajemen ini. Ya, selanjutnya adalah manajemen personalia, yaitu manajemen atau perencanaan pengembangan atau pembagian kompensasi kepada tenaga kerja untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, individu, dan masyarakat. Ya, di sini di manajemen personalia ini banyak sekali fungsi-fungsinya atau tugas-tugas dari manajemen personalia. Yang pertama, penerimaan pegawai, yaitu analisis jabatan, ada seleksi penerimaan pegawai, dan pelatihan dan pendidikan. Yang kedua adalah penilaian pegawai, nilai atas prestasi dan kemampuan melakukan pekerjaan secara objektif. Yang ketiga, promosi dan mutasi, seperti pertimbangan untuk memberhentikan, dan yang kedua memindah tugaskan kepada lingkup yang lebih sempit. Yang ketiga pindah jabatan, yang keempat promosi, dan yang terakhir motivasi. Ini dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan yang maksimal. Ya, jadi tugas dari manajemen personalia itu seperti itu. Untuk yang terakhir adalah manajemen administrasi. Manajemen administrasi ini memberi perhatian kepada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif dan kemudahan bagi bidang lain. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan dari Bapak. Kira-kira anak-anak ada yang mau ditanyakan saat ini? Bagaimana anak-anak?
Ya, jika sampai saat ini sudah dirasa jelas, Bapak akhiri terlebih dahulu. Jika ada Bapak memiliki kesalahan dalam tutur kata, Bapak mohon maaf. Sekian, jaga kesehatan. Kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan untuk kepala kelasnya untuk memimpin doa teman-temannya agar ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah untuk masa depan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Waktunya Pak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.